pakai masker, rajin cuci tangan, atau pakai hand sanitizer, jaga jarak, atau physical distancing. Tolong banget, karena kita nggak bisa berjuang sendirian untuk melawan COVID ini, kita harus bareng-bareng. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, aku jawab. Sorry. Aku jawab nih. Iya, jawab aja, jawab. Sorry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Trik Podcast, ngobrol dulu aja bareng saya Hermawan, dan kali ini kita udah ditemenin sama seorang mahasiswa yang sekaligus lagi freelance nih. Namanya Ica Putri Handayani, bener nggak, Kak? Halo, betul. Panggil aja Ica, nggak apa-apa. Manggilnya Kak Ica boleh nggak? Boleh, manggil Kak Ica, ngerasa tua ya, nggak apa-apa deh. Waduh, kayaknya kalau misalkan kakak tersinggung, mungkin bisa lebih ini lagi, panggilannya apa nih? Nggak, santai aja. Panggil Kak Ica aja nggak apa-apa. Oke. Kak Ica, soalnya saya menghormati gitu. Iya, nggak apa-apa. Kak Ica sekarang udah semester 7, jurusan Sosiologi ya, Ilmu Pendidikan di Universitas Mataram. Yes, betul. Dan ini lucu nih, karena waktu SMK, kakak dulu nggak SMA ya? Nggak SMA, Iya. nggak IPS juga. Dulu SMK Teknik Gambar. Teknik gambar bangunan. Terus kenapa pas kuliahnya ke Sosiologi gitu kan beda banget gitu ya? Kenapa nggak nyari yang di kafe? Kenapa nggak nyari yang desain-desain gitu, kayak teknik sipil juga? Jadi gini, dulu waktu baru-baru lulus SMK, emang nggak ada kepikiran untuk kuliah sih. Emang niatnya pingin lulus, kerja, sama ikut kursus-kursus aja buat bantu nyuplai, bahasanya, untuk mendukung kerjaan-kerjaan di kantor. Karena kan memang Kak Ica dulu waktu kelas 3 selesai PKL, kalau di SMK kan ada PKL tuh, praktek kerja lapangan. Selesai PKL dapat tawaran dari pembimbing di perusahaan tempat saya magang. Setelah itu saya keterima dari kelas 3, terus lanjut sampai, alhamdulillah sampai sekarang. Awalnya memang nggak ada niat kuliah, awalnya pingin kayak tadi Ica bilang itu, langsung kerja sama ikut kursus-kursus aja. Cuma ternyata semakin kesini semakin banyak dapat informasi kalau kuliah itu penting ya. Akhirnya Ica memutuskan untuk kuliah. Kuliah memang dari awal nggak pingin ngambil teknik sipil, pinginnya ngambil arsitektur sama pendidikan teknik sipil yang ada di UNY. Cuma waktu itu di UNY ditolak, gagal ya, nggak diterima. Terus ikut SN, jadi Ica salah satu korban SNPTN yang gagal. Akhirnya Ica ikut SB, maunya ngambil pariwisata. Pokoknya Ica asal masuk kuliah aja, yang penting kuliah aja, nanti belakangan deh. Karena di lingkungannya Ica itu banyak banget yang kuliah, kemudian pada saat lulus kerjanya nggak selinier, jadi pikirannya masih sependek itu waktu itu. Finally Ica maunya waktu itu ngambil D3 pariwisata yang ada di Unram. Ica maunya ngambil D3 pariwisata, tapi Ica salah masuk daftarnya. Jadi kalau zaman 2017 dulu, kalau kami yang lulus SMK, kalau mau ngambil D3 di Universitas Mataram lewat jalur mandiri kan ya. Tapi Ica waktu itu ngambil jalur SBMPTN. Dan di SBMPTN itu hanya ada pilihan jurusan S1 atau Strata 4. Nggak ada D3. Ica udah bayar waktu itu. Sayang kan? Udah bayar, udah ambil belangko. Begitu ambil belangko, udah nggak tahu deh mau masuk jurusan mana. Akhirnya ya udah random aja, minta tolong bantuan orang tua, isiin deh mana-mana deh. Kalau keterima berarti rezekinya emang udah jalannya, kalau nggak keterima ya udah kerja aja langsung gitu pikirannya. Alhasil
keterimanya di Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Mataram. Sebenarnya agak lucu sih, awal kuliah itu sempat pesimis, bisa nggak nih kira-kira ngejalanin secara dulu kita dari SMK ya. SMK 3 itu kan di sini terkenalnya STM. Dari STM harus belajar sosiologi. Kita nggak pernah belajar sosiologi, nggak kayak anak SMA pada umumnya. Sempat berikrar kalau misalkan semester 1 IP di bawah 3 udah nggak usah ngelanjutin lagi, kerja aja keluar gitu. Tapi syukur alhamdulillah Allah berkehendak lain, IP alhamdulillah waktu itu di atas 3, ngelewatin target, sampai sekarang masih kuliah. Alhamdulillah. Begitu ceritanya. Ini ceritanya lengkap banget ya, kayak kronologisnya tuh dari pertama lulus mau kemana gitu ya. Ini detail banget loh, serius detail banget. Dari sekian narasumber yang aku ajak podcast, baru kakak doang nih yang ceritanya tuh detail banget, kronologisnya dapet gitu. Jadi kayak novel ya, ada alurnya. Jadi kayak novel, ini kayak sinopsisnya gitu ya. Kalau boleh dibahas dikit nih ya, kakak kan public speaking-nya bagus banget nih, lancar. Kayaknya sering banget ngobrol di ini ya, bukan ngobrol ya, kayak ngomong di depan orang gitu. Enggak juga sih, karena apa ya? Karena itulah bedanya ketika kita, karena pergaulan. Kalau Ica bilang itu karena pergaulan. Ica kan selama dari SMK itu kan temennya nggak hanya teman sebaya tuh. Jadi temennya juga orang tua, terus kita pada saat PKL belajar berbicara sama atasan, mau nggak mau kita terpaksa, tapi yang dampaknya positif, terpaksa untuk belajar berbicara, gitu. Berarti bukan ini ya, bukan setelah masuk universitas, mengambil sosiologi ini kan memang harus banget sosialisasi ke orang gitu ya, harus banget tatap muka sama orang, public speaking-nya harus bagus, berarti bukan dari situ? Enggak juga sih, selama di universitas juga dapat beberapa ilmu-ilmu untuk ngomong kayak gitu juga. Ya karena terbiasa aja sih intinya, karena udah terbiasa jadinya alhamdulillah. Kan semuanya bisa karena terbiasa. Kalau karena terbiasa ini jawaban yang pas banget nih ya, tapi kalau untuk faktornya pergaulan, kayaknya bukan pergaulan doang, soalnya kalau pergaulan doang kita harus action, kita harus melakukan, harus bisa terbiasa melakukannya. Nah, kakak ini mulai public speaking-nya pas masih SMK tadi atau cuman ngobrol doang biasa gitu sama anak-anak SMK? Dari SMP. Jadi mungkin kenapa sampai sekarang ini Ica bisa kayak gini, karena sebenarnya dari SMP Ica ratunya storytelling di sekolah. Wih, serius? Jadi bercerita, iya. Jadi nggak dari SMP sih, memang dari SD sering ikut lomba storytelling, jadi dilatih terus kan bagaimana cara kita berbicara, bercerita gitu. Dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah sekarang. Sampai sekarang masih sorry. Kalau untuk storytelling sendiri nih ya, pencapaian yang udah kakak raih itu apa aja sih, boleh kasih tahu nggak nih kita? Storytelling, pencapaiannya cuma berhenti sampai SMP. Jadi waktu SD pernah ikut lomba storytelling. SD itu tahun 2009 sampai 2010. Ikut storytelling se-Kota Denpasar waktu itu. Karena kan dulu Ica tinggalnya nggak di Lombok kan. Ica dari kecil besar di Bali, di Denpasar. Kemudian SMP baru pindah ke Lombok. SD sekali menang di Kota Denpasar, lanjut SMP itu alhamdulillah di tingkat Kota Mataram pernah, tingkat kabupaten juga pernah. Sampai situ sih, baru sampai tingkat kabupaten, belum sampai yang nasional.
Itu udah jadi pencapaian yang sangat luar biasa loh, sangat membanggakan ya. Tapi untuk sekarang Hmm, nih, itu bakal diapain nih ilmunya nih? Nggak mungkin kan didiamin aja, tersendat ntar. kalau untuk sekarang ilmunya itu bisa ditularin ke adik-adiknya Ica. Adik kandung. Iya, kan aku jadi ditularin ke adik kandung, jadi tahu ya jadi nularin ilmu gitu sih. Kalau memang adiknya mau, kadang juga adikku nggak mau gitu. Pernah Kalau terbesit sejauh ini pikiran, sebenarnya coba gimana? dilanjutkan aja. Gimana? Pernah terbesit gini nggak sih kalau misalkan ilmunya ini selain ditularin ke adik ya, itu dimanfaatin buat kayak bikin video pembelajaran di channel YouTube misalnya, atau bikin kayak les-les gitu loh. Oh, sejauh ini belum ada. Tapi udah mulai, belum ada tapi udah mulai. Bingung ya? Jadi awalnya nggak punya pikiran buat kayak gitu. Cuma karena kemarin ikut lomba dari Universitas, bukan dari Universitas Jember, lomba dari forum apa namanya, FKIP se-Indonesia, lomba buat video pembelajaran. Dari situ mulai muncul inisiatif untuk buat video pembelajaran, khususnya sosiologi ya, karena kan bidangnya Ica kan di sosiologi. Ingin buat kayak gitu sih, pinginnya. Tapi ya kita lihat aja. Karena Jadi zaman sekarang, apalagi pandemi kayak gini, kita susah belajar secara tatap muka. kedepannya bakalan bikin video pembelajaran yang fokusnya ke sosiologi nih, bukan ke storytellingnya. Ke storytelling belum sih, karena kan kalau mau buat, misalkan nih kita mau buat tips and trick pada saat kita bercerita atau storytelling, Ica harus belajar lagi, karena udah lama banget nggak storytelling, terakhir SMP kelas 3, itu tahun 2014, udah lama banget, jadi harus belajar lagi. Udah lewat 6 tahun ya. Tapi tadi aku udah nonton kok Iya. Kak videonya yang buat lomba di ini ya, Unik Jember ya. Itu keren banget sumpah. Karena ya aku Aduh, kan terima kasih. terima kasih kembali Kak. Jangan lupa like, comment, and share ya. Ya, Itu masuk ke dalam penilaian tuh. dan nih teman-teman Trix Friend ya, jangan lupa ditonton videonya ntar ya di atas nih. Jangan lupa Ada di-share linknya. juga. Iya, ada linknya. Pokoknya di-subscribe sama di-like ya. Oke, betul banget. Terima kasih. Oke nih, untuk kedepannya bakalan bikin video pembelajaran tentang sosiologi. Berarti ini fokusnya ke anak ini dong, anak IPS di SMA dong. Iya, sosiologi kan cuma ada di SMA. Iya, cuma ada di SMA. Tapi di SMP juga kan ada ya mata pelajaran IPS, ada sosiologinya juga kan dikit ya. Iya sih, tapi lebih nggak ke sosiologi, fokusnya kan di SMP masih kayak IPS, dia terintegrasi. Iya, SMP masih secara general gitu ya terintegrasi. Terus nggak ada Mm-mm. niatan ini nggak sih? Selain sosiologi, nggak ada yang mau dikasih lagi nggak sih kontennya di channel YouTube Kakak nih ntar ke depannya? Hmm, kayaknya lebih ke arah TK deh, ke taman kanak-kanak PAUD. Maksudnya gimana nih? Penerapannya Jadi gitu. konten bukan penerapannya. Jadi video pembelajaran kan tadi Ica bilang di bidang sosiologi, mata pelajaran sosiologi. Nantinya karena Ica punya teman juga yang ngajar di PAUD, mungkin nantinya bakalan ada video pembelajaran yang berbau untuk anak PAUD gitu. Jadi nggak hanya sosiologi aja maksudnya. Kalau Kalau misalkan kita konten lainnya apa ya? kalau kita fokus Gimana? ke sosiologi nih ya, kita bahasnya tentang sosial. Eh, Mm-mm. Gimana ya? Ada orang yang antisosial gini ya, tanda kutip antisosial ini maksudnya mengurung diri di rumah gitu. Kalau bahasa Jepangnya tuh kayak hikikomori gitu ya, no life, banyak banyak dapat hujatan lah pokoknya. Itu pandangan kakak gimana nih sama anak yang kayak gitu?
Kalau anak yang antisosial itu sebenarnya kita nggak bisa langsung judgement dia antisosial sih, karena pasti dia punya alasan tersendiri yang menyebabkan dia menyendiri atau menjadi antisosial. Pasti ada. Pasti Bisa ada, dia pasti ada. pernah kena bullying. Ya, pasti ada. Bisa dia pernah kena bullying dari teman-temannya, kemudian dia tidak nyaman sama lingkungannya, atau memang dia sudah terbiasa menyendiri. Pola asuh yang dari kecil dibiasakan untuk menyendiri. Itu kan ada. Apalagi zaman sekarang ini banyak banget ya kalau kita lihat orang tua yang ngasuh anaknya menggunakan gadget. Jadi gadget yang ngasuh anak-anak, bukan orang tua yang ngasuh anak. Banyak banget. Nggak, kalau di sini banyak banget, nggak tahu ya kalau di daerah sana ya. Di sini juga sama sih, banyak Jadi, banget kasusnya. Sama lah kayaknya, rata gitu. jadi itu sih. Sebenarnya kalau yang antisosial, kelompok-kelompok yang antisosial kayak gitu, bisa kok kita deketin asal kitanya nggak itu aja, asal kitanya berani aja mau masuk ke mereka dengan cara yang baik-baik, nggak asal masuk gitu SDSK gitu ya, enggak lah gitu. Yang Kasihan juga loh sebenarnya yang antisosial kayak gitu. kasihan banget sih, kasihan banget. Dan yang jadi masalah kalau misalkan di sekolah nih ya, kita lagi ngumpul nih sama teman-teman kelas ya, ada anak yang nolep yang istilahnya kayak nggak ikut berbaur, itu malah jadi bahan bulian gitu, bahan ejekan, dan mungkin niatnya emang humor ya, niatnya emang humor supaya kelasnya mungkin lebih berwarna gitu. Tapi ternyata si anak ini malah makin makin apa ya, merasa gimana sih gitu loh Kak. Paham kan ya? Iya paham. Pasti anaknya makin ngerasa lebih nyaman untuk sendiri daripada bergabung untuk dibully. Iya itu bener banget sih. Kayaknya gue kalau misalkan berbaur sama mereka, gue bakalan jadi bahan candaan gitu ya. Gue bakalan diejek-ejek gitu. Bener. Makanya itu kenapa faktor lingkungan itu mempengaruhi banget sih. Ini catatan juga nih kalau misalkan ada temen yang kayak gitu, udah dideketin aja. Paling nggak basa-basi lah, tanya nama, atau sometimes kasih dia tawaran, mau ikut ke kantin nggak? Saya mau ke perpus, mau ikut nggak? Urusan dia nerima ikut atau enggaknya itu urusan belakang, yang penting kita udah nawarin gitu aja. Karena kasihan banget dia sendiri. Ini kasusnya tuh banyak terjadi, apalagi di saat-saat masa pengenalan sekolah nih. Kayak sekarang kan lagi pada masa pengenalan sekolah nih. Ya walaupun banyak di antara sekolah-sekolah yang melakukannya secara daring. Tapi kita flashback ke saat kondisi normal ya. Itu banyak banget yang diem gitu sendirian gitu. Mungkin karena ini ya, karena masih belum kenal ya. Iya sih. Ya karena kebiasaan juga. Karena kan memang kita kalau kita kilas balik nih dari SD, SD janganlah, dari SMP, SMA, setiap kita baru masuk ke lingkungan baru, kita cenderung untuk diem karena kita takut diketawain, kita takut dipermaluin karena ketidaktahuan kita. Itu sebenarnya budaya yang salah sih. Itu sih kalau menurut Ica itu karena udah kebiasaannya kita harus dihilangin. Kalau itu kan faktor dari ini ya eksternal ya, dari lingkungan. Mungkin karena lingkungannya baru mempengaruhi ke dirinya, aku diam aja deh daripada aku dipermalukan gitu ya. Tapi kalau dari sisi internalnya apa nih Kak, ada nggak? Kalau dari sisi internal itu bisa dari rasa percaya dirinya ya. Jadi dia si individu ini ngerasa bahwa ada sesuatu yang kurang dari dirinya, atau dia ngerasa kayaknya nggak cocok nih sama lingkungan ini, nggak usah bergaul aja deh gitu. Ada juga karena kan tipe-tipe orang banyak ya. Ada yang merasa, alah saya nggak usah punya teman banyak juga nggak masalah gitu. Jadi sebenarnya dari diri sendiri itu perlu juga ditanemin bahwa kita itu hidup di kelompok. Jadi kita nggak bisa hidup sendirian. Kita butuh orang lain yang bakalan bantuin kita nantinya. Walaupun kita nggak tahu gitu. Ya karena kita juga kan ini ya makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain, ya nggak mungkin kita hidup sendirian dong.
Tapi pasti ada sih sampai sekarang pun aku yakin ya pasti ada di sekolah-sekolah yang ada kaum minoritas yang emang menutup diri gitu, Kak. Iya sih, masih ada sampai sekarang. Di sini juga masih ada yang kayak gitu. Kalau menurut Kak Ica Pelan-pelan nih, gitu. ada ini nggak sih? Ada solusi nggak sih buat memecahkan masalah itu ya? Kalau solusi berarti dari eksternal ya, nggak bisa dari internal. Kita nggak bisa campur adukin urusan orang. Susah dari internal susah. Susah. Jadi kalau dari Ica sih, kalau misalkan kita ngelihat temen atau kenalan baru yang ngerasa dirinya apa bahasanya terlalu tertutup lah beliaunya, udah dideketin aja. Kita ngerasa kalau kita itu sama-sama apa ya, kita ngerasa kalau kita itu bersaudara gitu loh. Jadi kalau udah ngerasa ada hubungan persaudaraan kan biasanya lebih cepat deketnya dibandingkan kita ngerasa sendiri-sendiri kayak gitu. Anggap aja semuanya itu saudara, berteman sama siapa aja, terlepas dari agamanya apa, dari suku apa. Ya kita temenan itu sama siapa aja. Ini menarik Gitu. ya. Tadi kan bilang kan ya, terlepas dari agamanya itu apa, suku apa, ini kaitannya sama rasisme kan. Kemarin lagi marak-maraknya tuh Iya. kan ya, bangsa kulit gelap ya kan, lagi banyak diperbincangkan. Itu Aduh, tanggapan, kalau ngomong kayak gini, Ica nggak update nih masalah berita kayak gini. Cuma baca headline-headline-nya doang, nggak baca beritanya. jadi ini aku ya. Jadi ya ada ini sih, ada pokoknya ini rasis ya. Aku nggak mau ceritain terlalu banyak gitu ya. Pokoknya ini rasis terhadap ini ya, bangsa kulit putih dengan kulit hitam, yang dirugikan bangsa kulit hitam nih ya. Nah, kakak gimana di pandangannya? Kalau misalkan di kelas pastilah ada yang namanya rasis gitu kan, ya walaupun cuma sekedar tandaan aja sama temen gitu ya. Kalau dari Ica sendiri sih, di kampus pun pasti kadang ada ya teman-teman yang niatnya hanya bercanda mengenai warna kulit. Ah, kamu hitam, kamu putih. Niatnya hanya bercanda. Tapi sebisa mungkin dari kita pribadi itu kita bilangnya ya, kalau bercanda cari bahan candaan yang lain deh. Yang kayak gituan nggak perlu dibercandain gitu kan. Masih banyak bahan candaan. Terus, apa lagi ya? Kita saling menghargai sama menghormati aja sih. Toh juga semuanya ciptaannya Allah Subhanahu wa taala kan ya, Tuhan yang Maha Esa. Ada yang warna hitam, ada yang warna putih. Ya, kita saling menghormati aja. Setiap warna kulit juga punya kelebihan dan kekurangan. Secara ilmiahnya kan ada itu ya, kalau warna putih kelebihannya apa, warna hitam kelebihannya apa gitu. Iya, pasti banyak lah. Ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Tapi kalau misalkan Iya. kakak ini ya di posisi sebagai korban bullying ya, ini kita berandai-andai ya, maksudnya berandai-andai kakak posisinya sebagai korban bullying kayak misalkan, wah kulit kulit Ica nih bla 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 misalnya, kakak bakalan ngerasa insecure nggak nih? Enggak sih. Biasa aja. Karena mungkin karena Ica salah satu tipe orang yang cuek ya. Jadi orang mau bilang apa juga ya, ya udah terserah aja. Kalian mau bilang apa juga gini-gini juga ciptaannya Allah kan kita sama aja semuanya. Nggak pernah mikir, nggak pernah dimasukin sampai ke hati gitu, nggak pernah sih. Paling cuma, ih kok kamu hitam sih nggak putih? Iya, aku kan eksotis asli Indonesia gitu aja. Ini ya ampun menarik banget deh. Kalau tapi ada aja sih ya yang suka kena hati gitu ya, insecure terus akhirnya dia jadi antisosial, nggak mau berbaur lagi karena dari hal itu tadi nih Kak. Berarti rasa insecure ini perlu dihindari dong. Iya sih. Perlu banget untuk dihindari. Karena nanti kalau nggak dihindari kan ujung-ujungnya banyak banget orang yang merasa tersinggung, terus akhirnya antisosial. Iya, pasti sih. Pasti mau nanya cara menghindarinya ya. Itu tentang ini ya, bullying di apa ya, di kelas ya secara langsung nih ya. Tapi yang lebih heboh lagi, yang dampaknya lebih besar lagi itu lewat sosial media nih, karena sosial media ini lebih cepat, tersebarnya pun lebih luas lagi, dan etika-etikanya pun ada ya. Bahkan sampai ada pasal-pasal ITE-nya. Tapi
kalau kita ngelihat real life-nya ya, realitanya tuh banyak banget yang dilanggar gitu. Suka ada kan yang bunuh diri sambil nge-live gitu ya. Mm-mm. Sebenarnya kalau udah larinya ke bunuh diri kayak gitu, itu berarti ada peran keluarga di situ berperan ya. Itu makanya pentingnya komunikasi antara orang tua dengan anak itu penting banget. Itu larinya kayaknya ke situ. Jadi kenapa mereka sampai mau mengakhiri hidupnya karena mungkin dari pihak orang tuanya nggak tahu kalau anaknya itu kena bullying di sosial media. Finally anaknya memutuskan keputusannya sendiri untuk bunuh diri karena bullying dari sosial media itu. Makanya itu penting banget orang tua itu tahu kegiatan anaknya itu apa aja di sosial media. Dan paling enggak salah satu anggota keluarganya aja yang tahu. Jadi dari situ begitu ada masalah bullying di sosial media itu salah satu anggota keluarga jadi tahu, jadi bisa support si korban bullying ini gitu. Peran keluarga benar sih, penting banget. Tapi ada apa ya, kayak fasenya nih Kak. Komunikasi sama orang tua terutama nih ya, ada fase-fasenya di mana kita tuh nyaman kan. Pas kita kecil, kita ini aku ngomong pengalaman sendiri ya. Pas kecil aku ngomong sama orang tua tuh kayak gimana sih, nggak menghargai gitu kan ya, kayak semua apa yang aku mau harus diturutin. Nah, terus mulai masuk ke fase remaja, mulai takut gimana ya, takut ngomong sama orang tua, malu ngomong sama orang tua kalau ada lagi masalah kan, jadi aku pendam sendiri gitu. Tapi setelah mulai beranjak dewasa, baru nih mulai terbuka gitu. Nah, kalau dalam ilmu sosiologi ada ini nggak sih? Ada fase-fase untuk berkomunikasi dalam lingkup keluarga nggak sih? Fase-fase berkomunikasi, kalau fase-fase komunikasi sih aku nggak terlalu tahu ya, karena aku nggak sempat belajar sosiologi komunikasi. Yang aku tahu di sana itu ada 3 macam pola komunikasi antara orang tua dan anak. Ada yang namanya pola demokratis, ada yang namanya pola otoriter, ada yang namanya pola bahasanya apa ya, bebas. Jadi kalau otoriter, orang tua itu menjadi penguasa. Itu yang terkadang membuat anak-anak itu takut untuk berbicara sesuatu sama orang tua. Lebih baik disimpan sendiri atau diceritakan sama teman sebayanya. Kalau yang pola komunikasi bebas, itu orang tua yang cenderung membebaskan perilaku anaknya di luar. Jadi apapun bentuk perilaku si anak ini pasti akan selalu dibenarkan oleh orang tuanya. Nah, yang paling bagus itu ya yang demokratis. Jadi uh, selalu ada apa sih momen di mana kita itu nyari kesepakatan antara orang tua dan anak. Jadi anak juga belajar bertanggung jawab di situ. Misalkan nih, kalau saya jadi ibu, saya punya anak. Kamu mau saya kasih tanggung jawab apa di rumah? Mau nyuci piring, mau nyapu, atau mau apa? Otomatis nanti anak akan jawab kan, saya mau nyapu, oke kamu nyapu ya, kalau sampai kamu melanggar, hukumannya mau apa gitu. Jadi lebih ke arah demokratis itu sebenarnya yang paling bagus. Kalau fase-fase komunikasi itu secara umum jelas kita menyampaikan pesan dan lain sebagainya sampai nantinya ada feedback. Itu kalau fase. Itu yang aku tahu sih. Cuma Ini yang bermanfaat banget, sumpah nih. Thank you banget Tika udah ngasih kita banyak informasinya tentang ilmu sosiologi nih. sama-sama, kalau ada yang salah ya dimaklumi ya. Aku juga masih belajar, boleh dikoreksi kok. Iya, kita sama-sama belajar lah. Kalau sosiologi komunikasi tadi ya, berarti bisa jadi pakar anak juga dong kan? Komunikasi sama anak pada orang tua juga menyangkut ini dong, menyangkut kayak apa sih ilmu-ilmu di pakar anak gitu loh. Iya sih, ada kaitannya. Cuma kalau komunikasi antara orang tua dan anak itu biasanya yang menyesuaikan itu orang tuanya menyesuaikan ke anaknya. Jarang banget anak yang menyesuaikan ke orang tuanya, kecuali anaknya udah dewasa ya, bukan anak-anak lagi. Dia harus menyesuaikan. Begitu. Kalau anak yang menyesuaikan ke orang tuanya nih, sepenglihatan aku ya, dari pengalaman aja, biasanya anak yang dewasa sejak dini, maksudnya mungkin karena faktor keluarganya yang misalkan, mohon maaf broken home ya,
anak pun Mm-mm. mulai apa ya, jalan pola pikir dewasanya gitu ya. Mungkin dari anak-anak yang seperti itu kali ya Kak, atau gimana pemikiran Kakak kayak gimana? Kalau anak yang menyesuaikan orang tua itu maksudnya gini, kalau udah dewasa biasanya kalau udah usia 18 tahun ke atas baru bisa berlaku. Jadi kan anak mulai tahu orang tua itu sukanya kalau kita berbicara seperti apa. Orang tua nggak suka kalau kita ngomong kasar misalnya. Orang tua sukanya kita ngomong lemah lembut, terus timingnya kita berbicara sama orang tua. Misalkan kita mau ada kegiatan apa nih, kegiatan camping bareng teman-teman, harus izin orang tua nih misalkan. Gak mungkin kan kita izinnya pada saat ibu lagi nyuci, bapak lagi nyuci mobil, kan nggak mungkin, timingnya nggak pas banget. Jadi di situ anak mulai menyesuaikan kira-kira kapan ya pasnya saya ngomong, belajar dari situ aja. Karena kebanyakan dari teman-teman juga sih, ih saya mau pergi ke sini nggak dikasih izin tahu, kok bisa, kok malah dimarah-marahin, emangnya kamu izinnya gimana? Iya, soalnya pas lagi ibu saya nyuci. Ya iyalah, kok wajar sih nyuci, orang udah capek dimintain izin lagi. Jadi itu sih. Tapi itu learning by doing lah. Itu alamiah, nanti muncul dengan sendirinya sesuai dengan usia. Iya, natural sih ya itu. Pengaruh dari orang tua juga kayaknya ngaruh banget nih Kak. Kalau dari pengalaman aku sendiri nih ya, misalkan ada ini ya, papa nih baru pulang kerja, terus aku suka waktu kecil ya suka ngomong, papa aku mau ini pak, aku mau itu. Terus sebelum aku ngomong gitu tuh mama udah ngasih tahu duluan, kalau papa pulang jangan ngomong ke papa, papa lagi capek. Terus dilakuin ya lumayan lama sih, tapi aku mulai terbiasa gitu Kak. Berarti bagus tuh, udah diajarin dari kecil. Nggak semua orang loh diajarin kayak gitu. Jadi bersyukurlah Anda. Kalau kakak sendiri gimana nih Kak? Gimana? Kalau kakak sendiri gimana nih sama keluarganya? Ya biasa-biasa aja, karena aku memang uh, dari kecil kan dulu ibu kerja, bapak juga kerja. Ya biasa aja, nggak gimana-gimana. Ya ngomong ya itu udah tak bilang kan, itu alamiah muncul dengan sendirinya. Dulu karena dulu kan waktu masih kecil jarang komunikasi sama orang tua, karena ibu kerja, ayah juga kerja. Jadi paling ketemu malam doang. Dan dulu aku masih sendiri. Kalau sekarang kan udah punya adik. Jadi aku sama adikku tuh selisihnya 13 tahun, jauh. Lebih Dulu, kerasanya sekarang sih. Tapi iya, sekarang jadi lebih bisa aja, alami aja, sama masukan dari teman-teman juga sih. Sama kan aku udah bilang ya, kalau teman-temanku rata-rata jauh di atasku usianya karena teman-teman kantor kan. Jadi dikasih tahu, oh kalau ngomong sama orang tua itu ya jangan pas lagi sibuk, lagi capek, pasti dah nanti hasilnya nggak enak di hati gitu. Begitu. berarti dulu waktu kakak masih kecil ya, belum punya adik nih, masih masih anak. Kakak anak pertama nih ya? Iya, anak pertama. Dulu ibu kerja, papa kerja, ketemu itu kalau lagi malam aja pas mereka pulang kerja. Terus berarti kakak diasuh sama pengasuh atau sama nenek atau kakek gitu? Ada pengasuh sih. Ada pengasuh ya? Beda sih sama yang sekarang nih ya. Pengasuh sekarang pun bukan pengasuh sih ya, maksudnya orang yang ngasuh ini kan bisa jadi kakaknya, bisa jadi orang tuanya. Itu yang kakak bilang tadi, mengandalkan yang namanya gadget kan. Itu pengaruh banget sama psikis anaknya kan ya? Ngaruh banget. Banget, sangat-sangat ngaruh. Ini kalau boleh sedikit cerita nih, percaya nggak percaya, gadget itu buat anak jauh lebih emosional. Jauh lebih emosional ketimbang peran orang tua atau peran yang ngasuhnya gitu. Jadi kalau misalkan gini maksudnya, ketika anak diasuh oleh gadget, misalkan nih, misalkan saya punya anak nih, terus saya kerja, mau nggak mau saya cari pengasuh untuk ngasuh anak saya. Kebetulan pengasuhnya suka main HP. Mau cari enaknya lah, karena anak itu pasti diam kalau megang HP. Nanti anak yang diasuh tuh pasti jauh lebih emosional. Lebih gampang marah, lebih susah diatur. Begitu. Boleh deh Oh, dibuktiin. iya iya paham paham paham. Mungkin bukan mungkin ya, ini kalau kita ngelihat kenyataannya realitanya ini bener banget. Gimana ya?
temperamennya pun kayak lebih meningkat gitu loh. Kalau HP-nya Iya. kita ambil nih ya, HP-nya kita ambil, dia marah gitu kan. Tapi kalau misalkan HP-nya berkendala, dia pun marah. Jadi gimana ya? Iya, dampaknya buruk banget lah buat anak gitu. Iya sih memang handphone itu, eee, ya memang bagusnya anak itu nggak dikasih handphone, walaupun kayak di lingkungan sekitar Ica masih banyak orang yang beranggapan bahwa merasa bangga anaknya bisa mengoperasikan handphone, anggapannya anaknya pintar gitu. Ada loh yang punya pemikiran kayak gitu. Kalau menurut Cica sih itu sebenarnya nggak usah diterusin lah pemikiran yang kayak gitu, karena sebenarnya bukan fasenya anak bisa mengoperasikan handphone. Anak itu kan matanya masih belum sempurna tuh, usia balita kan belum terbentuk dengan sempurna, masih proses pertumbuhan sama perkembangan. Baiknya jangan dikasih handphone aja, takutnya nanti matanya rusak. Makanya banyak banget kan kita lihat sekarang itu anak usia baru 4 tahun, 5 tahun udah pakai kacamata. Kasihan banget. Itu masih mending sih, Kak. Aku pernah baca sih kemarin, mungkin beberapa bulan yang lalu ya, ada bayi baru lahir, terus difoto pakai flash HP dalam jarak yang dekat gitu. Terus anaknya langsung, matanya nggak bisa ngeliat gitu, Kak. Sedih banget itu. Oh, kasihan banget ya. Wajar sih. Karena kan dia struktur bola matanya, sistem sarafnya kan masih belum sempurna penuh, masih butuh waktu. Ini mungkin terlepas dari ini ya, faktor pengawasan ya. Mungkin waktu itu, kalau nggak salah aku baca sih, orang tuanya lagi keluar, terus ada saudaranya yang ngejaga. Nah, yang ngejaga nih mungkin nggak tahu kalau anak baru lahir tuh, bayi ya, masih bayi, itu maksudnya sensitif banget gitu. Iya sih. Ya itu musibah juga sih mungkin ya, kasihan juga kalau kayak gitu kasusnya. Jadi Ya, catatan juga buat kita-kita yang walaupun, akan punya. iya, walaupun emang ini ya udah suratan di tangannya, udah takdir, tapi tetap jadi pembelajaran banget nih buat kita. Ya, biar kita lebih hati-hati lagi. Terus banyak sih sebenarnya kebiasaan-kebiasaan kita sebagai kebiasaan-kebiasaan kita pada saat kita nengok bayi itu asal sembarangan gitu loh. Kayak kita nyium pipi, nyium wajahnya bayi itu kan sebenarnya tidak disarankan. Karena bayi itu masih sangat sensitif. Terus kayak tadi kasusnya yang foto pakai flash handphone kayak gitu. Banyak sih kasusnya kalau misalkan bayi dicium gitu ya, terus iritasi, itu banyak banget kasusnya. Tapi kalau buat yang foto tadi itu sangat membekas mungkin ya. Kayak kita balik ke ini ya, balik ke HP yang dimainin sama anak-anak. Kalau untuk yang aku prihatinin itu, konten yang dia mainin, konten yang dia tonton itu sesuai nggak sama rentang usia dia gitu kan. Ada mungkin orang tuanya merasa bangga, "Weh, anak aku bisa main HP nih, kamu belum ya?" gitu kan. Biasanya mungkin kalau anggapan aku itu orang-orang yang zaman dulu, orang-orang yang baru kenal HP dan belum tahu bahwa di HP pun ada fitur untuk ini ya, untuk khusus anak-anak gitu ya, ada konten khusus untuk anak-anak. Dia nggak tahu, dan si anak-anak tuh gampang banget ini ya, gampang banget untuk meniru, gampang banget inget-inget Bener banget. apa yang dia dengar. Alhasil ucapan-ucapan yang tidak seharusnya tuh jadi bahasa yang jadi bahasa dia sehari-hari gitu loh, Kak. Karena kan anak-anak itu dia melakukan apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Ini Memang, dia sih. tapi memang seharusnya orang tua kalau bisa jangan kasih handphone ke anaknya deh selagi anaknya belum berusia lewat dari balita. Boleh ngajarin tapi usianya misalkan udah usia 6 tahun, 7 tahun, itu kan mereka sudah butuh untuk sekolah. Karena sekarang kan anak dari kelas 1 SD udah mulai pakai internet kan. Mau nggak mau kita harus ngajarin. Tapi sebelum usia itu baiknya janganlah masih banyak permainan-permainan atau alat main yang bisa digunakan anak. Sorry ya. Iya, santai aja, Kak, nggak apa-apa. Itu bener banget ya. Tapi tetap harus ada pengawasan juga sih, walaupun learn from home harus pakai internet,
tapi tetap harus ada pengawasan. Contohnya kayak tadi ya, kita balik ke sosmed. Sosmed karena di luar pengawasan orang tua, jadi banyak hujatan ke diri anaknya, ngaruh ke Iya. psikis anaknya, itu dampak-dampak buruk yang bakalan apa ya, pokoknya anak-anak tuh gimana sih, banyak banget dampak buruknya ketimbang dampak baiknya kalau buat aku sih gitu. Iya sih sebenarnya. Itu mungkin kenapa kalau kita perhatiin nih ya di sosial media itu entah itu Facebook, Instagram, Twitter dan lain sebagainya itu kan pasti ada batasan usianya. Konten yang diupload pun ada batasan usianya. Tapi sayangnya banyak yang dilanggar. Maksudnya kayak misalkan anak kelas 3 SD udah punya Facebook, udah punya Instagram karena dipalsukan umurnya. Kan banyak yang kayak gitu ya. Dulu Banyak zaman banget. itu dia. Itu sih sebenarnya. Padahal niatnya itu bagus banget sih karena kan banyak konten-konten yang tidak seharusnya dilihat atau psikologi dari anak itu belum siap untuk melihat kayak gitu. Masih banyak konten kekerasan atau yang lainnya. Itu kayaknya kenapa ada batasan usianya. Tapi sayangnya banyak yang dilanggar. Ya, nggak tahu sih. Ica sampai sekarang masih belum tahu apa penyebabnya. Apa ngerasa nggak keren kalau nggak punya FB, apa ngerasa nggak ngehits, nggak gaul kalau nggak punya sosial media, nggak ngerti lagi sih. Mungkin ini ya, kalau misalkan anggapan aku, anak-anak tuh lebih, ini kalau misalkan pemikirannya masih ini ya, masih pendek ya, itu suka banget sama ikut tren. Apalagi kalau dia punya kelompok-kelompok geng gitu kan. Kalau kita ngeliat sekarang ya, ini sepeda-sepeda tuh lagi hits-hitsnya kan ya, lagi ngetren. Padahal sepeda dari zaman dulu juga udah ada gitu. Tapi kenapa baru sekarang hitsnya gitu? Ini kan pengaruh tren juga nih, Kak. Iya, biasa. Kita kan hidup di dalam tren. Gak heran sih banyak orang yang seperti itu. Banyak juga yang Tapi pencitraan gitu ya. gimana? Banyak banget yang pencitraan di sosial media gitu kan, makanya mempengaruhi viewersnya gitu ya. Kalau misalkan viewersnya dewasa, oke lah. Tapi kalau viewersnya masih kategori anak-anak, pemikiran anak-anak, dia tuh kayak memaksakan diri untuk ikut tren gitu ya, walaupun dengan kondisi yang sebetulnya mohon maaf tidak mampu gitu ya. Pak, aku mau beli sepeda dong, Pak. Soalnya sepedanya lagi tren nih. Tapi kondisinya lagi nggak memungkinkan gitu, apalagi dengan kondisi sekarang gitu kan. Iya sih, karena kalau kita lihat dari sisi perkembangan, cara berpikir anak usia di bawah 18 tahun itu kan masih belum berpikir yang panjang. Masih pendek banget pikirannya. Pokoknya dia mau ngikutin itu, kalau nggak ngikutin itu nanti ada aja yang dilakuin. Ya begitulah. Ica dulu pernah merasakan. Kalau Angga kayaknya baru merasakan ya. Sama kok. Sama. Kalau Kayaknya masih Angga banyak juga yang sama begitulah. sih. Anak-anak pada umumnya lah sama. Dulu kita pernah merasakan. Makanya kalau menurut Ica sendiri sih, kalau usia masih anak-anak itu kan di dalam undang-undang di bawah 18 tahun ya. 18 tahun atau di bawah 18 tahun masih anak-anak. Itu peran orang tua itu sangat super berpengaruh banget terhadap perkembangan anak dan bagaimana anak nantinya ketika dia dewasa itu berpengaruh banget. Itu ini ya, anak-anak terkait dari psikisnya. Kalau misalkan dari fisiknya, ini kan sama sensitifnya terhadap, apalagi sekarang kan virus COVID-19 belum mereda ya, istilahnya masih pandemi, belum mereda, tapi sudah diberlakukan new normal nih. Kan banyak tuh ya, ayo dong gabung nih kita CFD-an yuk, pakai sepeda yuk. Padahal kan masih sensitif, masih mudah tertular, dan yang ngerinya tuh ada OTG ini, orang tanpa gejala yang mungkin bisa menularkan ya ke anak-anak nih. Cuman karena ikut tren itu, jadi oke lah, jabanin gitu kan. Kenapa? Tanya pendapat ya? Ya gitulah. Aduh, jadi kalau yang kayak gitu tuh sebenarnya gini ya, kalau dari Ica pribadi pun, Ica nggak setuju. Karena gini, oke, kita sekarang ada di era new normal, tapi sebisa mungkin sebaiknya kita menghindari yang namanya kerumunan. Kalau misalkan kita mau olahraga pun, atau mau cari hiburan, sebaiknya dilakuin sama orang-orang yang memang kita tahu, kayak misalkan
sama keluarga di rumah, kita kan tahu tuh, kita tahu keluarga kita kemana aja perginya, bapak perginya kemana, adik perginya kemana. Jadi kita mengurangi risiko kita untuk tertular gitu loh. Kalau misalkan kita harus keluar pun, kita harus taati protokolnya, pakai masker atau pakai face shield, terus cuci tangan, bawa hand sanitizer atau tisu basah yang beralkohol, kayak gitulah. Menghindari dulu deh yang namanya kerumunan, karena kan kita nggak tahu ya, misalkan nih, Ica diajak kumpul-kumpul sama teman-teman yang Ica udah lama banget nggak ketemu karena adanya himbauan di rumah aja. Terus tiba-tiba Ica kumpul sama mereka, kan Ica nggak tahu mereka dari mana, sama siapa aja. Kayaknya itu nggak safe deh, nggak aman untuk saat ini. Bener, nggak aman banget untuk saat ini. Dan yang aku bilang tadi ya, banyak banget pencitraan di sosial media. Kayak misalkan ada yang naik kereta nih ya, foto-foto ngasih tahu kalau dia sendirian nih di kereta, ada yang mau nemenin nggak. Terus akhirnya banyak nih yang pengen naik kereta gitu kan ya. Padahal dari data yang aku baca tadi, penyebaran COVID-19 tuh bisa lewat udara di tempat yang tertutup. Contohnya kayak alat ini ya, kendaraan, transportasi, bus, pokoknya tempat-tempat umum yang sifatnya tertutup tuh bisa menular lewat udara gitu, Kak. Ini bahaya banget soalnya. Iya sih, rilisan baru dari WHO ya, kalau COVID itu bisa menular lewat udara. Dari WHO iya, dan dari gugus penanganan COVID-nya tadi yang di Indonesia tuh aku baca juga sih, I Gusti apa ya, Mahardika kalau nggak salah. Iya sih. Memang sebenarnya kalau dari Ica pribadi ya, karena Ica salah satu orang yang parnoan, kalau memang kita nggak ada urusan di luar atau urusan masih bisa kita selesaikan di rumah aja, ya kita selesaikan di rumah aja. Karena gini loh, emang sih kita nggak bisa berjuang sama COVID ini sendirian. Kita hanya menjaga, tapi orang-orang di sekitar kita bebas, sebebas-bebasnya, ngerasa COVID itu ilusi dan lain sebagainya. Kita ya harus tetap aja waspada gitu loh. Jadi kayak kita kita nggak pernah tahu apakah kita itu bawa virus ke orang atau kita dapat nularin virus itu ke orang apa enggak, kayak karena yang Angga bilang tadi kan, COVID itu ada sekarang yang namanya OTG, orang tanpa gejala. Mungkin kita bisa aja kita positif, tapi kita nggak ngalamin gejala ataupun tidak merasakan sakitnya seperti orang-orang yang sakit COVID pada umumnya. Tapi kan dampaknya kita nggak tahu kalau nularin ke anak kecil, ke adik-adik kita, ke orang tua, kan kasihan banget. Jadi sebenarnya kesadaran itu nomor satu sih kalau di COVID kayak gini. Kalau di era COVID kayak gini. Dan ini pun nggak sepenuhnya sebuah musibah nih ya, Kak. Bisa kita lihat juga nih peluang bisnisnya kayak yang Kakak tadi rencanain, mau bikin pembelajaran online nih, karena sekarang kita lagi di rumah aja kan, daripada kita keluar rumah ikut les, banyak banget resikonya, mending kita di rumah, cukup buka HP. Nah, ini salah satu manfaat dari HP sih kayak gini. Sebenarnya COVID ini banyak banget sih bawa dampak positif dan negatifnya juga ada. Sekarang gimana cara pandang kita aja. Kalau dampak positifnya kan banyak banget. Kita mau nggak mau harus terintegrasi dengan namanya internet. Yang tadinya segala sesuatu offline, mau nggak mau kita belajar untuk online. Mulai dari kuliah dan lain sebagainya. Kalau nggak gini mungkin kayak Ica yang di daerah Nusa Tenggara Barat, yang jarang update, maksudnya nggak update orangnya, itu mungkin nggak bakalan tahu apa itu Zoom, apa itu Google Meet, apa itu dan lain sebagainya, nggak bakalan tahu kalau nggak ada COVID ini. Ya, jadi sebenarnya kita syukurin aja kalau kayak gitu. Sebenarnya COVID ini dampak, mungkin karena itu bukan seorang pembisnis ya. Jadi, maksudnya pembisnis rumahan atau pembisnis kelas atas yang kayak punya usaha kayak karaoke atau usaha di dunia pariwisata, jadi Ica nggak begitu ngerasain dampak perekonomian yang besar. Cuma dampak negatif yang paling kerasa itu ya kita nggak bisa mudik kayak kemarin Lebaran kan, karena Ica kan bukan asli Nusa Tenggara.
Nusa Tenggara Barat. Jadi Ica nggak bisa mudik ke kampung halaman. Mau nggak mau harus stay di sini aja, nahan kangen, cuma bisa lewat video call doang. Dampaknya sih di situ. Terus kita yang biasanya bebas, mau kemana-mana, mau belanja kemana aja, jajan di mana aja, tanpa ada rasa khawatir dan takut. Jadi nggak bisa lagi kayak gitu. Tapi sisi negatifnya juga ada. Kita jadi nerapin yang namanya perilaku hidup bersih. Yang dulunya males mandi, mau nggak mau sekarang harus rajin mandi kalau mau tetap sehat dan tidak terinfeksi. Yang dulunya jarang olahraga, mau nggak mau harus olahraga untuk jaga imun kita kan. Walaupun Ini, sorry. ya nggak apa-apa. Banyak banget sih ya, banyak banget dampak negatifnya. Ada pula dampak positif yang mungkin belum terpikirkan oleh masyarakat. Tapi balik lagi ke resiko ya. Setiap pilihan yang kita ambil ini bakalan berisiko. Mau ini kita, misalkan kita dikasih 2 pilihan nih, kerja secara online atau kerja secara offline. Keduanya beresiko. Tapi kita harus mengorbankan salah satu. Kayak aku nih, kerja kayak gini online gitu kan. Pengorbanannya banyak banget karena kalau dari rumah banyak distraksi, kadang juga sinyal kurang memadai, kalau lagi hujan apalagi ya. Kalau Kak Ica nih, pengorbanannya apa nih? Pengorbanannya mungkin nggak cuma Ica yang ngerasain. Banyak orang yang harus mengeluarkan budget lebih untuk melakukan pekerjaan ataupun kuliah dari rumah. Tapi kan tidak nggak selamanya gitu loh. Kayak sekarang kan tiap universitas, khususnya di Unram, kita ada bantuan kuota dari kampus selama pembelajaran daring. Terus apalagi ya kalau yang dikorbanin? Nggak ada sih, cuma lebih mengumpulkan niat untuk belajar dan bekerja dari rumah secara optimal itu masih susah banget. Godaannya masih banyak banget. Jujur sih emang aku setuju banget ya kalau misalkan di rumah banyak banget godaannya, banyak banget distraksinya yang bikin kerjaan kita nggak optimal, nggak maksimal. Tapi tidak apa ya, ini bukan sebuah alasan sih ya, bukan sebuah alasan kalau kita tuh ngeluh, ini karena saya di rumah, karena saya online, jadi nggak bisa, jadi cuma sebatas ini aja nih hasil dari kerjaan saya gitu. Itu bukan jadi sebuah alasan ya kayak. Iya sih, bukan alasan. Padahal sebenarnya ya, kalau kita mau ngomong, sebenarnya kalau kita kerja di rumah itu harusnya lebih bagus kerjaannya dibandingkan kita kerja di kantor. Karena kalau kita kerja di kantor atau di kampus, kita masih mikirin, aduh di rumah cucian belum kering, aduh ini belum kering, aduh belum masak, aduh mau makan apa ya, itu pikiran jauh lebih banyak, lebih mengganggu ketika kita ada di luar. Kalau kita di rumah itu kan enak, kita bisa kuliah sambil mengerjakan sesuatu, cuma manajemen waktunya aja yang sekarang gimana. Kita harus bisa ngatur waktu, berapa jam kita mau kuliah, dari jam berapa sampai jam berapa, kita mau kerja dari jam berapa sampai jam berapa. Kuncinya disiplin sih sebenarnya, kalau kita nggak disiplin susah banget. Di rumah juga irit bensin kan, nggak Iya, kemana-mana kan, irit bensin, nggak irit kemana-mana, ongkos. nggak kemana-mana, Iya, bener. irit bensin. Paling bayar listrik aja yang tambah mahal sama bayar kuota. Kalau yang pakai wifi kan ya udah segitu-gitu aja, bayar per bulan juga tetap aja segitu. Kalau kita ngelihat dari ini ya, dari untung ruginya nih, kita ngomongin untung rugi. Mendingan kerjanya offline atau online nih buat kakak nih? Kalau aku pribadi, aku lebih suka online. Kenapa? Karena gini, kita kerja online, karena aku perempuan juga ya, jadi kalau perempuan itu kan ada batasan-batasannya ketika kita berinteraksi di luar sana. Kalau online itu kita ngerasa lebih terjaga aja, kita nggak harus keluar rumah, kita nggak harus ketemu dengan banyak orang. Kalau perempuan kan banyak ya godaannya, belum inilah, belum itu, belum banyak lah pokoknya nggak bisa dijelasin satu-satu. Jadi lebih nyaman di rumah sebenarnya. Cuma sekarang gimana kita ngatur schedule diri kita sendiri, di rumah mau ngapain aja gitu. Kalau aku pribadi lebih senang online daripada offline gitu. Tapi ada juga sih beberapa hal yang aku lebih suka offline, kayak misalkan kita mau buat proposal penelitian, karena kan bentar lagi aku skripsi nih, doain cepet selesai ya. Amin, amin.
Jadi kalau kita konsul sama dosen kan sebenarnya enakan offline, tatap muka langsung. Jadi kita benar-benar ngerti kekurangan kita ada di mana, yang harus diperbaiki apa aja. Kalau online itu kan kadang belum sinyalnya keputus-putus, belum nanti gangguan. Banyaklah karena kita melalui media perantara, nggak secara langsung. Begitu. Oke, kalau misalkan ini ya, ini normal bakalan bikin apa ya? Bakal bikin nurun ini ya, jumlah yang positif bakalan lebih bertambah lagi. Terus lockdown bakal diadain lagi di gelombang kedua pandemi. Buat kakak ini sebuah musibah atau kakak malah merasa diuntungkan gitu karena online di rumah? Apa ya jawabnya? Kalau jadi aku jujur Ica di sini belum ngerasain yang namanya lockdown, benar-benar lockdown itu belum ngerasain. Paling lockdown di komplek aja. Nggak tahu apa pas daerahnya Ica, apa karena Ica jarang keluar juga, Ica nggak ngerti. Jadi kalau menurut Ica lockdown itu sebenarnya ada untungnya. Untungnya apa? Untungnya kita mempercepat atau menekan angka yang angka orang terinfeksi COVID agar segera menurun. Tapi catatannya kalau lockdown itu dilaksanakan secara serempak. Kalau sejauh ini kan yang Ica tahu nih, di daerah A lockdown, tapi daerah B tidak lockdown. Daerah C lockdown, daerah D tidak lockdown. Jadi masih banyak orang-orang yang seliweran. Jadi daerah A sudah bersih, daerah C sudah bersih karena dia nerapin lockdown, tapi jadi kotor lagi atau jadi terinfeksi lagi sama orang COVID karena daerah B sama daerah D tadi kan tidak lockdown. Jadi sama aja nggak ada efeknya yang signifikan gitu. Jadi kalau memang mau lockdown sebenarnya ya harus secara serempak, mungkin kita baru merasakan dampaknya secara signifikan terkait dengan COVID-19 ini. Jujur sih di sini juga lockdown tuh hampir nggak ada ya. Pernah sekali, dan itu cuman buat seminggu ya, cuman buat seminggu dan sisanya masih ngejalanin hari-hari seperti biasa gitu ya. Mungkin pemerintah masing-masing daerah mikirnya gini, wah ini daerah aman ya, zona aman, kita nggak perlulah ngadain lockdown segala karena lebih banyak kerugiannya kan di sisi ekonomi. Mungkin seperti itu Kak, kalau pandangan aku sih gitu. Iya sih, alasannya lagi-lagi ekonomi. Apalagi karena Ica kan tinggal di daerah pariwisata ya. Pariwisata kan benar-benar mati sama sekali. Banyak hotel-hotel yang memang dihimbau untuk tutup karena COVID, untuk menekan angka penyebaran COVID-19 ini kan ditutup sementara. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai buka lagi sih dengan protokol kesehatan. Ya gitu deh. Kayaknya rumahnya dekat sama ini ya, dekat sama pariwisata ya. Berarti enak dong tuh kalau misalkan mau jalan-jalan deket ya, tinggal jalan ke belakang, nyampe. Iya sih, nggak jauh-jauh banget. Lebih deketan ke tempat pariwisata daripada kita harus ke mall. Di sini jauh, nggak jauh juga sih. 50-50 lah kalau ke pariwisata sekitar 15 menit, nyampe ke daerah kota juga sekitar 15 menit nyampe. Alhamdulillah tempatku tinggal strategis kok. Oh ini sangat diuntungkan ya, alhamdulillah banget ya. Kalau lagi hari-hari biasa nih ya, lagi masa-masa normal, berarti kayak Ica sering banget ini dong, hunting-hunting di tempat pariwisata gitu. Enggak. Kirain kan banyak nih ya anak-anak muda, terlebih perempuan yang emang suka banget tuh foto-foto pamer di sosmed kan, kalau misalkan wah lagi jalan-jalan kemana gitu. Kalau Ica, alhamdulillah sih, Ica merasa bersyukur menjadi salah satu orang yang nggak suka tidak terlalu sering posting di sosial media. Karena gini loh, Ica tuh lebih seneng ngerekam segala sesuatu yang Ica lewatin itu di memori otak dibandingkan di sosial media. Jadi misalkan pergi ke daerah wisata mana nih, piknik bareng sama keluarga, ya udah foto paling 1-2, nggak yang setiap hari pergi kemana harus foto, itu enggak sih. Ica lebih ngerasa lebih nyaman kayak gitu, segala sesuatu cukup disimpan di dalam memori aja. Di memori otak ya, kalau aku tuh misalkan pergi kemana nih yang emang membekas,
pasti aku rekam, pasti aku foto banyak, disimpannya ya di hard disk ya, di laptop, supaya sewaktu-waktu kalau lagi kangen bisa dilihat lagi kan. Kalau Kakak sering ini nggak sih nyimpen foto-foto kayak gitu? Sering sih, kalau pergi kemana, kalau memang ada sesuatu hal yang unik atau memang ngerasa harus diabadikan, tetap kok Ica foto. Tapi nggak selamanya harus Ica posting gitu, enggak sih. Ica lebih ke yang situ. Dan Ica lebih seneng di rumah sebenarnya daripada harus keluar-keluar. Lebih seneng di rumah, nonton film. Udah deh, bareng sama keluarga. Nonton Sesederhana itu. filmnya ini, nonton drakor atau gimana nih nonton filmnya nih? Random, kadang drama, kadang movie, genre romcom lah, genre macam-macam lah. Lebih seneng kayak gitu sih. Karena apa ya, lebih kerasa aja gitu kalau kita di rumah bareng sama keluarga kan. Kalau di luar itu kan kadang ada enaknya juga sih kita jalan keluar. Masa mau di rumah terus pasti jenuh kan? Iya, jenuh di rumah Tapi, mulu. tapi ada kalanya pokoknya lebih ngerasa lebih seneng liburan di rumah aja daripada di luar. Karena kalau di luar kan kadang uh, kalau Ica pribadi nikmatinnya susah gitu loh. Kalau terlalu rame itu, apalagi kondisi COVID kayak gini, ngelihat parkiran banyak motor, banyak mobil aja, udah dah kayaknya mundur dah di rumah aja. Gak usah kemana-mana. Ngeri gitu ya. Ya kalau misalkan Iya, lagi normal gini, aku mau ngajakin ke kalian ke Bogor gimana nih? hah? Masa apa? Kalau Masa kakak, new normal. kalau udah normal, bukan ini normal, kalau udah normal. Aku ke Bogor belum pernah sih. Bayarin tiketnya apa gimana nih? Ya seandainya jangan bisa bisa ketemu bareng gitu ya. Ya entah di mana gitu. Oh, Mungkin aku gitu. bisa ke sana kali ya ntar. Hmm? Mungkin kalau udah normal aku yang ke sana kali ya. Baru ntar ngajak Boleh. ini. Kalau Bogor kan sudah terlalu banyak tuh, ada di mana-mana tentang Bogor. Kalau tentang Lombok kan masih sedikit. Mungkin Angga yang harus ke sini nih, cari tahu tentang Lombok. Wah, ini bener banget ya, harus mengekspos Lombok nih kayaknya aku nih. Benar. Kalau Bogor kan udah banyak banget. Namanya dia dekat ibu kota, apalagi dekat Bandung. Bandung udah jadi kota wisata. Siapa coba yang nggak kenal Bandung? Yang nggak kenal Bogor? Tempat Iya, tinggalnya presiden kan? bener banget. Mungkin Lombok nih harus di-publish ya, harus orang tuh harus tahu bahwa Indonesia punya banyak banget ragam budaya, banyak banget pariwisata yang mungkin belum tersentuh gitu mungkin. Masih banyak sih di Lombok ini. Oke kan, ntar tunggu aku di sana ya. Boleh. Kasih tahu aja, butuh agen travel? Weh, kakak Pemesanan jadi, boleh. jadi agen travel nih kakaknya. Enggak, ada teman kalau butuh nanti boleh. Ya, ntar kabar-kabaran nih kak. Boleh. Aku kan anak tengah ya, anak tengah dari 5, aku nomor 3 nih. Jadi Mm-mm. ngerasain posisi sebagai adik, ngerasain juga posisi sebagai kakak. Gitu. Jadi udah ngerti ya, nggak ngedumelin adiknya lagi. Oh ya, oh gitu ya rasanya jadi adik, wajar lah udah gitu ya. Iya benar. Kalau Kak Ica ini kan nggak mungkin belum pernah ngerasain jadi adik kandung, tapi pasti banyak banget kan teman-teman kakak yang lebih tua gitu. Ngerasain jadi Iya, punya kakak gitu. iya, alhamdulillah banyak banget. Oh iya, teman kakak yang agen travel tadi boleh dikasih tahu kak namanya. Oh boleh ya, boleh dibuka webnya. Webnya apa ya? Aku lupa. Nanti aku kirimin linknya, link webnya sama link Instagramnya. Itu namanya Lombok Perfect. Lombok Itu Perfect. pokoknya diajak jalan-jalan. Kalau era new normal gini, kalau teman-teman ada yang berani, itu lagi ada promo liburan ke Gili. Udah tau Gili kan? Udah tau belum? Nggak tahu. Aku nggak tahu. Jadi di Lombok itu ada banyak banget destinasi wisata yang berbau pantai. Ada namanya Gili. Gili itu ada 3. Gili Gede, Gili Air, sama Gili Menu. Gili itu kayak pulau kecil gitu. Jadi di sana yang paling terkenal itu keindahan alam bawah lautnya. Keren banget terumbu karangnya.
Kalau yang di Gili. Kalau pantai-pantai juga banyak. Ada namanya, mungkin pernah dengar Pantai Pink, Selong Blanak, Mawun. Banyak deh di sini kalau mau cari pantai-pantai. Mau ngegosongin kulit cocok banget di sini. Wow. Langsung pegang mukanya. Kenapa? Ini aku lagi mutihin kulit tahu sebenarnya. Tapi Oh gitu. nggak keberatan sih sama kulit hitam, dan aku kayaknya semakin gak sabar pengen ke Lombok nih. Ya, kalau ada rezeki mungkin kita bakal ketemu di sana, Kak. Boleh, boleh. Ya ampun, tadi yang udah Kak Ica sebutin tuh banyak banget destinasi wisatanya, pantai-pantainya, dan yang terkenal itu alam bawah lautnya ya. Terumbu karangnya indah banget. Kebayang tau Kak, kebayang deh. Mungkin karena tingkat halu aku tinggi ya, jadi suka ngebayangin kalau lagi cerita ini suka kebayang gitu, aku lagi di bawah. Oh iya, agen travel yang tadi, yang Lombok Perfect itu ntar kita taruh di ini ya, di kolom deskripsi, nama IG sama websitenya kayak. Boleh, itu cocok banget deh buat yang pingin traveling nggak hanya di Lombok sih, se-NTB. Nanti kalau misalkan Ica ceritain, Angga kepingin juga ke Pulau Komodo. Wow, kayaknya kalau misalkan ada rezeki bawa keluarga ya. Iya sih, doain aja, nanti ada promo, siapa tahu kan, kita nggak tahu loh. Amin, amin. Semoga aja ada waktu dan rezekinya bisa ke sono ya. Amin. Oh, asli Bogor, Angga? Asli Bogor, bener. Bogornya di mana? Ica dulu pernah ada kenalan loh di Bogor. Bogornya di mana ya, Kak? Tahu nggak nih kalau misalkan aku sebutin? Enggak lah, taunya cuma Lewiliang doang. Oh, tapi nggak jauh dari situ, Kak. Oh, gitu. Mungkin Kakak tahu deh, karena ada anak yang memperkenalkan daerah aku sih kayaknya. Nih, penasaran nggak? Di mana memangnya? Aku di Kecamatan Jonggol, tahu nggak? Jonggol. Nggak tahu, Kak. Itu beneran ada nama kecamatan Jonggol itu? Kakak tahu dari mana nama Jonggol? Itu kan ada di film sinetron, aduh lupa judulnya. Nah iya, aku juga lupa nama sinetronnya. Dan itu beneran deh. Waktu pertama di-publish juga, ya ampun ini daerahku kenapa di-expose gitu kan. Oh, Ica kira itu cuma lucu-lucuan aja. Ternyata beneran ada namanya Jonggol. Oh, Beneran nice. ada, dan posisinya di Kabupaten Bogor sih, bukan di Kota Bogor. Oh, di kabupatennya. Kalau Ica waktu itu ada kenalan sih di Lewiliang itu. Ujung ya katanya, Bogor Ujung ya? Iya, Bogor Ujung sih. Kebetulan waktu itu dari pesantren Bina Dakwah kalau nggak salah. Itu lagi ada project di sini. Ada namanya Be White Management. Lagi ada project di Lombok untuk kasih kayak petualangan mimpi gitu buat anak-anak. Cuma mau nyampein sama semua teman-teman dimanapun berada, jangan lupa taati protokol kesehatan yang sudah dipublish sama pemerintah dan pihak-pihak yang berkaitan untuk ditaati. Pakai masker, rajin cuci tangan, atau pakai hand sanitizer, jaga jarak, atau physical distancing. Tolong banget, karena kita nggak bisa berjuang sendirian untuk melawan COVID ini, kita harus bareng-bareng gitu. Itu aja. Pesannya cuma itu aja. Biar kita kembali ke kondisi sedia kala. Amin, amin. Semoga semua yang kita harapkan, semua yang kita impikan kembali ke normal lagi tuh lekas tercapai. Semoga kita semua sudah bisa melaksanakan kegiatan kita dengan kondisi yang normal lagi ya, Kak. Oke, Kak Ica, makasih banget nih udah nemenin kita selama 1 jam penuh ini. Udah ngasih banyak informasi seputar sosiologi, komunikasi juga. Wah, ini wisata Lombok menarik banget buat dibahas nanti, Kak. Mungkin kita bakal bisa podcast lagi kali ya, Kak? Boleh. Maaf ya kalau misalkan ada penyampaian dari Ica, mungkin ada yang keliru atau ada yang salah. Ica juga masih belajar di sini, kita sama-sama belajar. Iya, aku juga minta maaf sih kalau misalkan aku ada salah kata ataupun yang menyinggung perasaan kakak ya. Enggak kok. Alhamdulillah nggak ada kok sejauh ini. Alhamdulillah ya.
Oke, tonton terus di podcast Ngobrol dulu lagi ya. Saya Angga Hermawan pamit dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.